Shalom, berjumpa kembali dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Gaya Maka Menteng Jakarta. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Kita memasuki pelajaran yang ke-10 dengan judul Misi kepada yang belum dijangkau, bagian 1. Ayat hafalannya, firman Allah berbunyi, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Kisah Para Rasul 17 ayat 24. Paulus sering kali berdiskusi bertukar pikiran dengan semua orang. Kita bisa baca di kisah 17 ayat yang ke-17. Dia tidak puas hanya menjangkau kalangan orang Yahudi, tetapi dia terpanggil untuk menjangkau bangsa-bangsa lain seperti ketika dia berada di Athena, di mana latar belakang orang Athena berbeda dengan Yahudi. Tetapi Paulus mencoba untuk menjangkau mereka. Kota Athena telah dipersembahkan untuk para dewa tertulis di kisah 17 ayat 16. Itu yang membuat Paulus tergerak oleh Roh Kudus dan kasihnya untuk menjangkau orang Athena agar tidak mati karena dosa mereka. Inilah konsep misi global penginjilan untuk yang belum terjangkau. Ketika Paulus menggunakan pasar, tempat lalu lalang, banyak orang seperti pusat perbelanjaan misi global yang pertama, dia mempelajari dan menguji berbagai metode untuk menjangkau hati dan pikiran orang-orang kafir itu. Hal yang terpenting adalah untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Ketika orang Athena sudah bisa menerima keberadaan Paulus, mereka mengajak Paulus ke Areopagus, tempat di mana hal-hal mengenai hukum dan agama diputuskan. Mereka mau memberikan kesempatan itu kepada Paulus karena Paulus memang menguasai ide-ide aneh yang belum pernah mereka dengar. Selama berabad-abad, Yunani dikenal sebagai pusat pemikiran filsafat dan intelektual yang menghasilkan para filsuf hebat seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Tidak heran mereka mau mendengarkan Paulus yang memang cerdas dan menguasai ilmu yang menurut mereka baru, yaitu kekristenan. Hanya dengan kuasa Roh Kudus saja dan pengajaran tentang Yesus Kristus yang menjadi daya tarik misi di Athena. Paulus tidak meremehkan agama ataupun dewa-dewa palsu orang Athena, tetapi dia mengumpulkan poin kebaikan walaupun sedikit sebagai manfaat untuk misi pengajarannya. Bahkan di kisah 17 ayat 22 dikatakan Paulus memuji mereka dengan hormat untuk menjangkau hati mereka. Dia tidak berpikiran negatif kepada mereka, tetapi menghargai dan mengagumi mereka atas kepedulian mereka dalam hal kerohanian kepada agama mereka yang salah. Disinilah Roh Kudus bekerja atas minat mereka untuk hal-hal yang bersifat rohani. Setelah Paulus sudah terhubung dan sudah mendapatkan perhatian orang Athena, maka dia mengubah pandangan mereka kepada Allah-Allah yang egois tidak dapat diprediksi dan kejam pindah kepada Allah pencipta yang adalah kasih dan ada tidak jauh dari mereka. Paulus sudah membuat satu kemajuan yang baik dalam menjangkau Athena. Paulus membuat metode menjangkau orang dengan keakraban dan mencari persamaan cara hidup kafir Athena dengan kekristenan yang mau ditanamkan oleh Paulus kepada mereka. Yang terpenting adalah bahwa mereka semua telah mendengarkan kabar baik itu, yaitu tentang kebangkitan Yesus. Mereka sudah mendengar dan mengerti beberapa dari mereka benar-benar menjadi pengikut Kristus. Tantangan dan ajakan bagi kita adalah mari kita berdoa dan meminta kepada Roh Kudus agar kita bisa menjangkau orang lain datang kepada Kristus dengan menggunakan media sosial yang ada di sekitar kita. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.